Selamat datang di Baca Novel Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Kali ini, kita akan melanjutkan cerita yang menarik dari sebuah novel yang berjudul Harimau Gerbang Barat. Selamat mendengarkan. Harimau Gerbang Barat, karya Wirabadra. Bab 2. Lidah Api di Langit Malam. Suara itu datang sebelum siapapun sempat bersiap. Bukan suara teriakan, bukan suara pedang, tapi suara yang jauh lebih buruk, sunyi yang tiba-tiba. Seperti ketika seluruh burung di hutan berhenti berkicau dalam waktu yang sama. Kemudian api. Dari menara barat, sebuah lidah api menjulur ke langit. Dalam hitungan detik, menara kedua menyusul. Asap hitam menggulung naik, terlihat bahkan dari jendela kamar Wenze di gedung utama klan. Pergi sekarang, kata Paman Ruji, dan suaranya kali ini tidak punya ruang untuk tawar-menawar. Tuan muda harus pergi sekarang. Ayahku, Wenze memikirkan ayahnya. Saya yang akan ke sana. Paman Ruji meraih bahu Wenze, cengkeraman tangan seorang lelaki yang sudah memilih, dan pilihan itu tidak bisa ditarik kembali. Kau satu-satunya yang tersisa dari garis utama klan Liang yang malam ini tidak boleh jatuh ke dalam perangkap musuh. Jika kau ikut tertangkap, selesai semuanya. Wenze menatap lelaki tua itu. Paman Ruji tidak menatap balik. Matanya sudah melihat ke arah lain, ke suatu tempat yang hanya bisa dilihat oleh orang yang sudah memutuskan untuk tidak kembali. Ia ingin menolak. Ingin bergabung dengan seluruh klan dalam menghadapi malam ini. Ingin berlari ke arah api, bukan menjauhinya. Ingin berdiri di sisi ayahnya, seperti yang seharusnya dilakukan oleh seorang putra. Tapi ia bukan ahli bela diri. Ia tahu itu. Ia tidak pernah menghibur dirinya dengan ilusi yang berbeda. Pedangnya pas-pasan, tinjunya bahkan lebih payah. Yang ia punya hanyalah ini, kemampuan melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi, bahkan ketika semua orang lain terlalu panik atau terlalu percaya untuk melihat. Dan malam ini, yang ia lihat adalah, ini bukan serangan dari luar. Ini pembantaian yang sudah direncanakan. Baik, katanya. Kata itu terasa seperti menelan batu. Tapi paman harus tahu. Saya tahu, potong Paman Ruji. Anehnya, di sudut bibirnya ada sesuatu yang hampir menyerupai senyum. Saya sudah tahu sejak tadi malam, sebenarnya. Saya hanya butuh satu hal untuk mengonfirmasinya. Ia melepaskan bahu Wenze. Tangannya merogoh ke balik jubahnya dan mengeluarkan sebuah bundelan kecil, kain coklat yang diikat tali. Berat dari suaranya ketika mendarat di telapak tangan Wenze. Dokumen, kata Paman Ruji singkat. Beberapa surat, dan sesuatu yang milik ibumu, yang beliau titipkan kepada saya 3 tahun lalu. Ia berhenti. Beliau bilang, jika suatu hari tiba di mana Wenze harus pergi sendirian, berikan ini padanya. Wenze memegang bundelan itu. Jarinya menekan kain coklat tanpa benar-benar merasakannya. Ia berlari di kegelapan dengan cara yang memalukan. Bukan berlari seperti dalam kisah-kisah para pahlawan, lari yang gagah, cepat, dengan langkah yang punya tujuan. Ini berlari seperti orang biasa yang takut, tersandung di sudut gang, menghindari cahaya obor, bersembunyi di balik tong air setiap kali terdengar suara langkah kaki. Di belakangnya, gerbang barat terbakar. Ia tidak menoleh, bukan karena tidak mau, tapi karena ia tahu jika ia menoleh, ia tidak akan bisa berhenti berdiri di sana. Dan berdiri di sana berarti mati. Dan mati berarti semua yang malam ini sedang dihancurkan akan hancur secara keseluruhan, tanpa sisa. Celah di tembok itu ada, persis seperti yang Paman Ruji katakan. Batu-batu yang longgar, lumut yang menutupi, dan lubang yang nyaris tidak terlihat kecuali jika kau tahu harus melihat kemana.
Belum lagi aroma yang sangat tidak sedap. Wenze tak punya waktu untuk menarik napas panjang. Ia segera menerobos masuk, merasakan batu menggores bahunya, dan keluar di sisi lain tembok, di luar gerbang barat, di bawah langit yang sekarang berwarna jingga di bagian selatan karena api. Di sana ia berdiri sejenak. Di tangannya masih ada bundelan kecil dari Paman Ruji. Di belakangnya, suara pertempuran sudah meledak penuh. Besi beradu besi, teriakan perintah, dan sesekali suara gedung runtuh yang menggetarkan tanah di bawah kakinya. Ia mengepalkan tangan. Aku akan mengingat malam ini, katanya kepada dirinya sendiri, kepada kegelapan, kepada siapapun yang ingin mendengar. Suaranya agak gemetar, bukan karena ia tidak takut, rasa takut sudah berubah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dingin dan lebih bertahan lama. Aku akan mengingat setiap detailnya, setiap kehilangan, setiap nama yang ada di balik malam ini. Ia mengambil napas panjang. Dan suatu hari nanti, aku akan mengambil kembali semuanya. Tidak ada siapapun yang mendengar sumpah itu. Tidak ada saksi, tidak ada langit yang tiba-tiba cerah, tidak ada angin yang bertiup dramatis sebagai jawabannya. Yang ada hanya malam yang dingin, asap yang mengapung, dan seorang pemuda yang berputar dan mulai berjalan ke arah kota. Langkahnya biasa saja, tidak heroik, tapi ia tidak berhenti. Dengan wajah yang dingin, dan hati yang telah mati. Di belakangnya, gerbang barat terus terbakar. Dan di suatu tempat dalam kobaran itu, seseorang yang ia panggil ayah mungkin sedang menghadapi akhirnya, sendirian, dikhianati orang yang seharusnya berdiri di sisinya. Wenze tidak menoleh. Bersambung.